Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas seputar channel YouTube ya. Dimana di sini ada syarat kebijakan monetisasi untuk video short ya. Nah, jadi di aplikasi dari YouTube sendiri saat ini menyiapkan yang namanya adalah video short ataupun video pendek ya. Dimana di sini kita bisa membagikan untuk cuplikan dari video di channel YouTube kita ya. Jadi dengan menggunakan video short ini juga bisa menambah untuk jumlah subscriber kita, teman-teman ya. Yang terpenting kita konsisten di dalam upload video short ya. Jadi di dalam video short ini merupakan cuplikan dari konten kita ya. Bahkan untuk saat ini ya kita juga bisa menampilkan video short, kemudian di bawah dari video short itu ada video panjang kita ya. Nah, jadi ada program terbaru untuk di bagian dari channel YouTube kita. Nah, jadi ketika kita mendapatkan fitur terbaru seperti ini, maka kita manfaatkan ya agar untuk peningkatan jangkauan dari channel YouTube kita yang masih baru dibuat itu bisa stabil ya. Karena untuk video short sendiri digadang-gadang untuk saat ini bisa cepat mendapatkan banyak view, teman-teman ya. Walaupun untuk saat ini di video short tidak bisa menampilkan sebuah link untuk channel kita ya. Jadi di video short itu tidak bisa menampilkan link ya untuk saat ini. Nah, tetapi untuk jangkauan dari video short sendiri memang sangat luas ya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk kejar target subscriber kita ya, untuk mengejar fitur monetisasi di YouTube. Nah, selain itu untuk di YouTube sendiri juga ada persyaratan terbaru dari fitur monetisasi, di mana ada fitur langganan, kemudian ada fitur super dan juga ada fitur shopping ya. Dimana ketika kita sudah mencapai sekitar 500 subscriber dan 3000 jam waktu tayang, kita bisa mendapatkan 3 fitur monetisasi tersebut ya. Dari fitur langganan, fitur super, kemudian yang ketiga adalah fitur shopping, dimana kita bisa menampilkan untuk toko ya ataupun produk yang kita jual di bawah dari video kita. Oke, jadi akhir-akhir ini untuk YouTube sendiri memberikan banyak peluang buat kita, terutama sebagai konten kreator. Nah, mungkin buat teman-teman yang ingin mencoba bisa menggunakan HP seperti saya, ataupun teman-teman juga bisa menggunakan perekam layar ya. Oke, yang terpenting adalah niat teman-teman ya, niat kita untuk membangun sebuah channel dan pastikan tentukan untuk topik yang akan kita buat ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terlebih dahulu di bagian video short. Jadi ada kebijakan untuk syarat video short ya. Apa sih untuk kebijakan monetisasi di bagian dari video short sendiri? Di sini kita langsung saja masuk ke Google Chrome seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa masuk ke bagian kebijakan monetisasi YouTube Short ya. Jadi jika teman-teman belum mengetahui untuk kebijakan monetisasi YouTube Short, nah di sini kita akan bahas di video kali ini ya. Nah, tetapi walaupun untuk video short itu bisa menambah banyak view, kemudian bisa cepat mendapatkan banyak subscriber ya, tetapi yang paling penting adalah fokus pada konten asli kita ya. Jadi jangan reupload ya. Ketika kita melakukan sebuah reupload mentah-mentah tanpa kita editing, nah nanti ada efek sampingnya untuk channel kita ya. Jadi pastikan tetap menggunakan video yang original. Kemudian jika kita ingin reupload ya, pastikan kita bisa menambahkan untuk editingnya ya. Jadi short kita juga bisa berkembang ya, walaupun kita melakukan sebuah reupload, tetapi kita harus misalkan kita tambahkan muka kita sendiri ya, ataupun kita menampilkan suara ya. Jadi seperti itu untuk channel YouTube kita itu tetap aman. Nah, kemudian untuk kebijakan monetisasi YouTube Short di sini kita bisa bedah ya. Nah, untuk mengetahuinya teman-teman bisa langsung saja klik saya di bagian kebijakan monetisasi YouTube Short, kita menggunakan Google Chrome ya. Selanjutnya di sini ada informasi dari kebijakan monetisasi YouTube Short. Partner yang melakukan monetisasi dapat memperoleh penghasilan dari iklan yang tayang di sela-sela video short ya. Ada keuntungan juga ya ketika kita menggunakan video short, otomatis nanti biasanya subscribernya itu akan bertambah ya. Nah, kemudian apa sih yang kebijakan yang berlaku untuk monetisasi YouTube Short ini? Yang pertama adalah melakukan monetisasi di YouTube channel, Anda harus mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube ya. Jadi persyaratannya adalah kita harus mematuhi kebijakan monetisasi channel YouTube, termasuk kebijakan kami tentang konten berulang dan yang digunakan ulang. Nah, ini biasanya ketika mungkin kita reupload ya dari video TikTok ya, kemudian sudah berkali-kali di-upload, itu memang tidak boleh teman-teman ya. Kemudian ini kebijakan juga meliputi pedoman komunitas, persyaratan layanan dan hak cipta YouTube ya, serta kebijakan program Google AdSense. Ya, nah di sini untuk persyaratannya sendiri kita memang harus menggunakan video yang original. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan reupload, tetapi bisa kita tambahkan terus kita edit ya, dan bisa kita menambahkan untuk tampilan, misalkan kita tampilkan muka kita ya, ataupun kita melakukan sebuah reaction ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian di sini juga ada informasinya konten yang sesuai untuk iklan yang bisa dimonetisasi di dalam video short.
Ya, jadi yang pertama adalah untuk konten yang dimonetisasi dengan iklan harus mengikuti pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ya. Dan di short ini penayangan konten yang memenuhi syarat untuk pembagian keuntungan adalah sesuai dengan pedoman konten yang cocok untuk pengiklan ya. Nah, jadi untuk konten yang bisa mendapatkan penghasilan itu konten-konten yang memang cocok untuk pengiklan teman-teman ya. Nah, misalkan teman-teman membuat sebuah video short tentang smartphone ya ataupun yang lainnya, nah itu yang sesuai dengan kebijakan konten ya untuk pengiklan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada persyaratan dari penayangan short sendiri yang memenuhi syarat. Yang pertama adalah untuk tujuan perhitungan pembayaran, YouTube tidak akan menghitung penayangan video short jika penayangannya tidak memenuhi syarat. Nah, jadi ada persyaratan. Yang pertama adalah untuk video short yang tidak memenuhi syarat ya. Nah, di sini sudah jelas untuk yang pertama adalah video short yang tidak original. Artinya kita mengambil dari aplikasi lain langsung kita upload ke channel YouTube kita. Nah, itu artinya tidak original ya. Artinya kita melakukan sebuah reupload dan ini juga bisa berdampak pada untuk channel kita ya. Jadi tidak memenuhi syarat monetisasi ya. Nah, ini juga mempengaruhi channel kita, itu tidak bisa memenuhi syarat monetisasi ya. Kemudian video short buatan atau palsu misalnya dari bot, scroll atau klik otomatis, nah ini juga tidak boleh. Penayangan video short yang tidak sesuai dengan pedoman konten yang cocok ini juga tidak boleh ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk persyaratan dari kebijakan monetisasi YouTube Short ya. Jadi untuk video short sendiri kita harus menggunakan video yang original. Memang sudah dijelaskan dari website dari YouTube-nya. Di sini kita harus memenuhi kriteria kebijakan monetisasi di dalam channel YouTube kita. Nah, kemudian selanjutnya untuk memulai pembagian keuntungan iklan short, partner yang melakukan monetisasi harus menyetujui modul monetisasi short. Yakni persyaratan yang mungkin Anda memperoleh penghasilan dari iklan atau YouTube Premium di feed short ya. Pembagian keuntungan iklan short akan berlaku untuk penayangan short yang memenuhi syarat di channel sejak tanggal Anda menyetujui modul tersebut. Ya, jadi pastikan teman-teman ketika memang ingin fokus di dalam video short ya pastikan menggunakan video yang original ya agar kedepannya untuk channel kita itu bisa dimonetisasi. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk pembahasan dari kebijakan monetisasi YouTube Short. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru memulai, jadi video short ini juga bisa menambah jangkauan dari channel kita ya. Jadi bisa juga menambah subscriber kita. Ya, jadi teman-teman juga bisa memanfaatkan video short ini ya ketika teman-teman baru membangun sebuah channel YouTube ya. Jadi kita manfaatkan untuk video short ini agar kedepannya channel kita juga bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tayang. Nah, oke, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.